kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Pada hari ini kita akan bahas mengenai persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah agar kamu lebih mudah memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenal dulu apa itu persamaan kuadrat. Nah, mungkin kamu pernah menjumpai persamaan seperti berikut ini, atau yang ini, dan juga yang ini. Itu semua adalah bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, menurutmu, apakah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Untuk lebih lanjut mengenal apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana bentuk umumnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Persamaan kuadrat terdiri dari dua kata, yaitu persamaan dan kuadrat. Persamaan itu adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan, dan kuadrat artinya pangkat 2. Jadi, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Dalam hal ini adalah persamaan kuadrat satu variabel. Bentuk persamaan kuadrat secara umum adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Mengapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Jika A-nya sama dengan 0 berarti persamaannya menjadi BX tambah C sama dengan 0, dan itu adalah persamaan linear satu variabel. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Beberapa contoh persamaan kuadrat, misalnya X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0, X kuadrat dikurang 12X tambah 10 sama dengan 0, 3X kuadrat dikurang 2X tambah 5 sama dengan 0. Coba kamu tuliskan contoh-contoh lain persamaan kuadrat yang kamu ketahui. Nah, setelah kalian memahami apa itu persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat, ada juga beberapa istilah dalam persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat tak lengkap, persamaan kuadrat real, dan persamaan kuadrat rasional. Itu adalah beberapa istilah dalam persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum kita lanjut mengenai caranya, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan akar. Perhatikan bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Carilah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Soal, kita diminta untuk mencari semua nilai X yang mungkin yang memenuhi persamaan tersebut. Di ruas kiri nilainya adalah X kuadrat dikurang 3X, sementara di ruas kanan itu hasilnya harus 0. Misal bilangan yang kita ambil adalah X sama dengan 0, lalu kita gantikan menjadi 0 kuadrat dikurang 3 kali 0, harus sama dengan 0. 0 kuadrat itu adalah 0, 3 kali 0 adalah 0, 0 dikurang 0 juga hasilnya 0, berarti benar, X sama dengan 0. Kemudian kita ambil bilangan yang lain, misalnya X sama dengan 3, lalu kita gantikan atau kita substitusikan menjadi 3 kuadrat dikurang 3 kali 3, harus sama dengan 0. 3 kuadrat itu 9, dikurang 3 kali 3 juga 9. 9 dikurang 9, 0. 0 berarti nilai kiri dan kanannya sudah sama. Jadi sembarang bilangan yang tadi sudah kita tentukan, misalnya X pertama sama dengan 0 dan X yang kedua sama dengan 3, itu dikatakan akar. Mengapa? Karena nilai X tersebut memenuhi persamaan dari X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Jadi yang dimaksud dengan akar itu adalah, akar adalah nilai pengganti X yang memenuhi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi, sembarang bilangan yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut itu dinamakan akar. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akar, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada beberapa cara dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan persamaan kuadratik atau rumus ABC. Namun, pada kesempatan ini, seperti yang di awal tadi, kita akan membahas
mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Pertama, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C untuk A sama dengan 1. Coba kita amati bentuk berikut. Misalnya, faktor dari X kuadrat tambah BX tambah C itu adalah X tambah P dikali dengan X tambah Q. Atau bisa kita tuliskan kembali di ruas kiri, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan yang di sebelah kanan kita kalikan, X dikali X adalah X kuadrat ditambah X dikali Q, bisa dituliskan menjadi QX. Kemudian P dikali X adalah PX. Kemudian P dikali Q menjadi PQ. Di ruas kiri bisa dituliskan kembali menjadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan, di ruas kanan kita tuliskan X kuadrat. Nah, di situ QX dengan PX bisa difaktorkan, ditambah dalam kurung P tambah Q tutup kurung dikali dengan X ditambah PQ. Coba perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi bisa kita tuliskan bahwasanya nilai B itu akan sama dengan P tambah Q. Sementara nilai C itu dituliskan menjadi P dikali Q. Itu didapat dari persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri sama-sama memiliki variabel X, sehingga B-nya adalah P tambah Q, sementara C-nya adalah PQ. Jadi kita harus mencari dua bilangan, ketika dikalikan hasilnya harus sama dengan C, dan ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Sehingga untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C, kita faktorkan dulu menjadi X tambah P dikali X tambah Q. Sehingga akar-akarnya adalah X yang pertama negatif P atau X yang keduanya negatif Q. Jadi akar-akar dari X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah negatif P ataupun negatif Q. Agar kamu lebih mudah memahami bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk A sama dengan 1, perhatikan contoh berikut. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Diminta untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Dari bentuk tersebut, kita tuliskan nilai A-nya adalah 1, B-nya 7, kemudian C-nya adalah 6. Untuk bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yang menjadi patokan kita adalah nilai C. Maka kita harus mencari faktor dari nilai C, itu faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi dari faktor tersebut kita akan mencari nilai P dan Q yang memenuhi, di mana ketika dikalikan faktor dari 6 tersebut hasilnya harus sama dengan C yaitu 6, dan ketika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan B yaitu 7. Dua bilangan dari faktor C tersebut yang memenuhi adalah 1 dan 6, karena 1 kali 6 hasilnya adalah 6, dan 1 tambah 6 hasilnya adalah 7. Jadi bisa kita tuliskan nilai P-nya itu bisa 1, kemudian nilai Q-nya di situ bisa 6, atau sebaliknya nilai Q-nya yang 1 dan nilai P-nya yang 6. Sehingga bentuk X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0 kita faktorkan menjadi X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Atau dituliskan kembali menjadi X ditambah 1 dikali X tambah 6 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya bisa kita tuliskan menjadi X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Nah, dari bentuk tersebut kita peroleh akar-akarnya adalah X1-nya atau nilai X yang pertamanya adalah sama dengan negatif 1 atau nilai X yang keduanya adalah negatif 6. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 1 ataupun negatif 6. Bagaimana kita menentukan akar persamaan kuadrat jika
Jika nilai A-nya tidak sama dengan 1, perhatikan penjelasan Bapak berikut. Misalkan faktor dari AX kuadrat tambah BX tambah C adalah 1 per A dikali AX tambah B dikali AX tambah Q. Sehingga di rows kiri bisa kita tuliskan lagi menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 1 per A dikali dalam kurung AX dikali AX, hasilnya adalah A kuadrat X kuadrat. Ditambah AX dikali Q bisa kita tuliskan menjadi AQX. Tambah P dikali AX bisa kita tuliskan menjadi PAX. Ditambah P dikali Q menjadi PQ. Kita tuliskan kembali di ruas kiri tetap AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan untuk ruas kanan 1 per A dikali A kuadrat X kuadrat ditambah. Nah, di situ AQX dengan PAX kita faktorkan menjadi P tambah Q dikali AX ditambah PQ. Sehingga di rows kiri kita tuliskan kembali menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan untuk ruas kanan 1 per A kita kalikan dengan A kuadrat X kuadrat, hasilnya tinggal AX kuadrat. Kemudian 1 per A kita kali dengan P tambah Q dikali AX, sehingga hasilnya menjadi P tambah Q dikali X, karena A-nya habis. Kemudian 1 per A dikali PQ, itu sama dengan PQ per A. Nah, sekarang perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada AX kuadrat, di ruas kanan juga AX kuadrat. Kemudian di ruas kiri ada BX, sementara di ruas kanan ada P tambah Q dikali X. Di ruas kanan itu C, sementara di ruas kanan PQ per A. Sehingga dari kedua ruas kita memperoleh hubungan bahwa nilai B itu sama dengan P tambah Q. Sedangkan nilai C itu sama dengan PQ per A. Atau bisa dituliskan A dikali C sama dengan PQ. Jadi nilai PQ itu diperoleh dari perkalian A dan C. Jadi untuk mencari nilai P dan Q masing-masing kita harus mencari faktor dari AC. Di mana P dan Q nanti yang kita peroleh dijumlahkan hasilnya harus sama dengan B. Jadi untuk mencari akar-akar AX kuadrat tambah BX tambah C, kita faktorkan menjadi 1 per A dikali AX tambah P dikali AX tambah Q. Kemudian bentuk tersebut kita sederhanakan sehingga menjadi MX tambah P dikali NX tambah Q. Sehingga akar-akarnya adalah negatif P per M atau negatif Q per N. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut, kita harus memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi 1 per A dikali AX tambah P dikali AX tambah Q. Dari bentuk 2X kuadrat tambah 7X tambah 6, kita peroleh A-nya 2, B-nya 7, dan C-nya 6. Ingat terlebih dahulu kita harus mengalihkan A kali C, yaitu 2 kali 6, 12. Selanjutnya kita akan mencari faktor-faktor dari 12. Itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai nilai P dan Q-nya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, faktor-faktor itu nanti digunakan sebagai nilai P dan Q. Ingat, faktor-faktor dari 12 itu dikalikan hasilnya harus sama dengan 12 dan dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 7 atau nilai B. Nah, dua bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah 3 dan 4. Itulah nanti sebagai nilai P dan Q-nya. Sehingga bentuk 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi 2X tambah 3 dikali 2X tambah 4 per 2. Dalam hal ini Bapak memilih P-nya adalah 3 dan nilai Q-nya adalah 4 atau sebaliknya. Selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk dari 1 per A dikali AX tambah P dikali AX tambah Q menjadi MX tambah P dikali NX tambah Q. Perhatikan di situ kita mencari FPB dari 2 dan 4 kan ada 2. Sehingga
Bentuk sederhananya bisa kita tuliskan jadi 2x tambah 3 dikali 2 dalam kurung x tambah 2 per 2. Nah, di situ 2 dan 2 kan bisa sama-sama dibagi 2, hasilnya 1. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi 2x tambah 3 dikali x tambah 2. Sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi 2x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi 2x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Nah, dari situ kita peroleh akar yang pertama atau x yang pertama adalah negatif 3 per 2 atau akar yang kedua atau x2-nya adalah negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3 per 2 dan negatif 2. Nah, setelah kamu memahami bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, selanjutnya kita akan mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Misalkan pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c kita faktorkan menjadi x tambah p dikali x tambah q, di mana kita harus menentukan p dan q yang memenuhi persamaan tersebut. Pada ruas kiri semuanya kita bagi dengan A, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c kita bagi dengan A sama dengan x tambah p dikali x tambah q. Sehingga di ruas kiri menjadi x kuadrat ditambah b per A dikali x ditambah c per A. Sama dengan, kemudian kita kalikan di ruas kanan x kali x adalah x kuadrat ditambah x kali q adalah qx, kemudian P dikali X adalah PX, dan bentuk itu kita faktorkan menjadi ditambah dalam kurung P tambah Q tutup kurung dikali dengan X ditambah P dikali Q adalah PQ. Coba perhatikan bentuk X tambah P dikali X tambah Q di atas, atau bisa dituliskan X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Dari sini akan kita mencari akar-akarnya. Bisa kita tuliskan X tambah P sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. Sehingga kita peroleh akar yang pertama atau X1-nya adalah negatif P. Atau akar yang kedua atau X2-nya adalah negatif Q. Sehingga bisa kita tuliskan kembali. Dari persamaan di atas X tambah P dikali X tambah Q, kita sudah memperoleh bahwa X1-nya adalah negatif P dan X2-nya adalah negatif Q. Sehingga persamaan tersebut kita tulis menjadi X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A. Sama dengan X kuadrat ditambah P-nya di situ adalah negatif X1, maka kita tuliskan ditambah negatif X1 ditambah dengan negatif X2. Mengapa? Karena X2-nya adalah negatif Q atau Q-nya adalah negatif X2. Ditambah X1 kali X2. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung negatif dikali X1 tambah X2 tutup kurung dikali dengan X ditambah X1 dikali X2. Sekarang perhatikan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Hubungan apakah yang bisa kamu peroleh? Coba diperhatikan bahwa B per A, bahwa B per A itu sama dengan negatif dari X1 tambah X2. Atau bisa kita tuliskan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, sekarang coba perhatikan hubungan yang lain, yaitu hubungan antara C per A dengan ruas kanan. Apa yang bisa kita tuliskan? Sehingga dari bentuk itu bisa kita tuliskan bahwa C per A itu akan sama dengan X1 dikali X2. Atau bisa dituliskan kembali menjadi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi kita sudah dapat memperoleh rumus jumlah maupun selisih hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Kita dapat mencari jumlah maupun hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dengan rumus tersebut dengan melihat koefisien-koefisien dari variabelnya tanpa terlebih dahulu kita mencari nilai X1 maupun X2-nya. Dengan rumus X1 tambah X2 adalah negatif B per A dan X1 kali X2 adalah C per A. Perhatikan contoh berikut. Carilah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari A, X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Bagian B, 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Pada contoh kita diminta untuk mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan di awal tadi, kita sudah memperoleh bahwa X1-nya adalah negatif 6 dan X2-nya adalah negatif 1. Sehingga nilai dari X1 tambah X2 itu sama dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 7. Dengan demikian, X1 kali X2 juga bisa kita tuliskan menjadi negatif 6 dikali dengan negatif 1 sama dengan 6. Dengan cara melihat koefisien dari persamaan kuadrat tersebut, kita dapat dengan mudah mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Perhatikan bentuk X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1, B-nya 7, dan C-nya 6. Maka X1 tambah X2 kita cari dengan rumus negatif B per A. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi negatif 7 per 1. Hasilnya adalah negatif 7. Untuk X1, X2 atau X1 dikali X2 itu kita gunakan rumus C per A. Sehingga bisa dituliskan menjadi 6 per 1 dan hasilnya 6. Sama bukan? Untuk bagian B, dengan cara memfaktorkan di awal tadi, kita sudah memperoleh bahwasanya nilai X1-nya adalah negatif 3 per 2 dan X2-nya adalah negatif 2. Sehingga nilai dari X1 ditambah dengan X2 kita tuliskan menjadi negatif 3 per 2 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah sama dengan negatif 7 per 2. Untuk X1 dikali X2 kita tuliskan sama dengan negatif 3 per 2 dikali dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah 3. Dengan cara melihat koefisien dari persamaan kuadrat tersebut, kita dapat dengan mudah mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Perhatikan 2X kuadrat tambah 7X tambah 6. Nilai A-nya 2, B-nya 7, dan C-nya 6. Maka nilai dari X1 ditambah X2 kita gunakan rumus negatif B per A. Atau bisa dituliskan menjadi negatif 7 per 2. Dan untuk X1 dikali X2, kita gunakan rumus C per A, di mana C-nya adalah 6 dan A-nya adalah 2. 6 per 2, 3. Hasilnya sama kan? Perhatikan contoh berikutnya. Jika 2 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 5X tambah C sama dengan 0, maka nilai C adalah... Perhatikan bentuk persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 5X tambah C sama dengan 0. Dari bentuk tersebut kita peroleh A-nya 2, B-nya negatif 5, dan nilai C-nya sama dengan C. Pada soal kita diminta untuk mencari nilai C. Nah, pada soal tadi diketahui bahwa salah satu akarnya adalah 2. Misalkan salah satu akarnya itu adalah X1. Nah, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya, maka bisa kita tuliskan bahwa X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, X1-nya adalah 2, maka bisa dituliskan menjadi 2 ditambah X2 sama dengan negatif B-nya di situ adalah negatif 5.
Berarti negatif dalam kurung negatif 5 per 2. Atau bisa dituliskan kembali menjadi 2 ditambah X2 sama dengan 5 per 2. Kemudian kita kali silang. 2 dikali dalam kurung 2 ditambah X2 tutup kurung sama dengan 5. Kita kalikan ke dalam, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali X2 itu adalah 2X2, maka 4 tambah 2X2 sama dengan 5. Ya, bisa kita tuliskan kembali menjadi 4 ditambah 2X2 sama dengan 5. Atau dituliskan lagi menjadi 2X2 sama dengan 5 kurang 4. 2X2 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 per 2. Jadi kita sudah peroleh bahwasannya X2-nya adalah 1 per 2. Dari rumus X1 kali X2 sama dengan C per A, kita peroleh tadi X1-nya di awal adalah 2, maka 2 dikali 1 per 2 sama dengan C per A. A-nya adalah 2. 2 dikali 1 per 2 adalah sama dengan 1. 1 sama dengan C per 2. Maka nilai C-nya adalah 1 kali 2. Sehingga nilai C-nya sama dengan 2. Jadi nilai C dari persamaan tersebut adalah 2. Setelah kamu memahami cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan cara mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, agar kamu lebih memahaminya, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Kerjakanlah latihan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini, yaitu cara menentukan akar persamaan kuadrat dan mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya membahas cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.